Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Syafari. Yang kedua, ada Raffi Hamzah. Yang ketiga, Suriski. Yang keempat, Ulfa Yulita. Dan yang kelima, Johan Prasetyo. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang atau tema bagaimana Islam membangun persatuan dalam keberagamaan. Nah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kita masuk ke materi konsep Islam tentang keragaman dalam keberagamaan. Dalam kaitannya dengan agama, Islam merupakan petunjuk bagi manusia menuju jalan yang lurus, benar dan sesuai dengan tuntutan kitab suci Al-Quran yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau dikaitkan dengan konteks perubahan zaman sekarang, bagaimana Islam memandang keberagamaan atau pluralitas yang ada di negeri ini, bahkan di dunia, sebagaimana yang telah disebutkan berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Islam sangat menjunjung keberagamaan atau pluralitas karena keberagaman atau pluralitas merupakan sunnatullah yang harus kita junjung tinggi dan kita hormati keberadaannya. Seperti dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan, "Wahai para manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal." Dari ayat Al-Quran tadi, itu menunjukkan bahwa Allah sendirilah yang telah menciptakan keberagamaan. Artinya, keberagamaan di dunia ini mutlak adanya. Dengan adanya keberagaman ini, bukan berarti menganggap kelompok mudzab ataupun keberagamaan yang lain sejenisnya menganggap sekelompoklah yang paling benar. Yang harus kita ketahui di sini adalah keberagamaan sudah ada sejak zaman para sahabat, yaitu ketika Nabi wafat, para sahabat saling mengklaim dirinya yang pantas untuk menjadi pengganti Nabi. Baiklah, untuk materi berikutnya akan saya presentasikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Johan Prasetyo. Materi yang akan saya presentasikan, Islam memberikan beberapa prinsip dasar dalam menyikapi dan memahami pluralisme ini. 1. Prinsip keberagaman yang lapang. Salah satu masalah yang serius dalam menyikapi keberagaman adalah masalah klaim kebenaran. Padahal untuk mencapai kepasrahan yang lulus kepada Tuhan, makna generik dari kata Islam, diperlukan suatu pemahaman yang sadar dan bukan hanya ikut-ikutan. Oleh sebab itu, sikap kelapangan dalam mencapai kebenaran ini bisa dikatakan sebagai makna terdalam keislaman itu sendiri. Diceritakan dalam hadis Nabi bersabda kepada sahabat Utsman bin Maz'un, "Dan sesungguhnya sebaik-baik agama di sisi Allah adalah semangat pencarian kebenaran yang lapang." 2. Keadilan yang objektif. Dalam konteks pluralisme, keadilan mencakup pandangan maupun tindakan kita terhadap pemeluk agama lain. Kadangkala dalam tindakan seringkali karena kita tidak suka dan menganggap orang lain sebagai bukan bagian dari kelompok kita, maka kita bisa berbuat tidak adil terhadap mereka dalam memutuskan hukum, interaksi sosial maupun hal-hal lain. Islam mengajarkan bahwa kita harus menegakkan keadilan dalam sikap dan pandangan ini dengan objektif, terlepas dari rasa suka atau tidak suka, seperti yang diterangkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8. Baik, terima kasih untuk Johan Prasetyo. Saya di sini akan melanjutkan yang ketiga, yaitu menjauhi kekerasan dalam berinteraksi dengan pemeluk agama lain, termasuk ketika melakukan dakwah. Dalam hal ini bisa kita lihat dan memandang dalam berdakwah kita harus mengutamakan dialog, kebijaksanaan dan cara-cara argumentatif lainnya.
Oke, yang keempat, menjadikan keragaman agama tersebut sebagai kompetisi positif dalam kebaikan. Jadi teman-teman, ketika ada pemeluk agama lain berbuat amal sosial dengan semisal melakukan kegiatan amal terhadap masyarakat terlintas yang seperti lihat kita seperti contoh berikut, yaitu buruk, pelecehan maupun dan lain sebagainya. Kita di sini tidak boleh untuk mengejudge ataupun merendahkan orang yang melakukan amal tersebut atau mencurigainya sebagai gerakan dalam penghasutan atau bahkan berusaha untuk menggagalkannya. Tapi hal tersebut haruslah menjadi pemicu bagi kita, yaitu orang Islam, untuk berusaha menjadi lebih baik dari mereka dalam hal amal ibadah, baik dari segi sosial maupun lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya akan saya serahkan kepada Ulfailita. Agama sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. 1. Konsep toleransi dalam Islam atau kebebasan beragama. Radikalisme Islam mendorong Barat memelihara isu teroris Islam agar dunia waspada dan ikut memberantas kelompok ekstremis Islam. Islam mengakui keberagaman, termasuk keberagaman dalam agama. Tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Sejarah telah mengabadikan kepemimpinan Rasulullah SAW dan sikap tasamuh beliau dalam memperlakukan penduduk Madinah yang plural. 2. Batasan toleransi dalam perspektif Islam. Seperti yang terjadi di masa sahabat, saat seseorang munafik yang bernama Musailah al-Kadzab, pengikutnya mengakui bahwa dirinya Nabi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Melihat hal tersebut, para sahabat tidak tinggal diam dan membiarkan pengikut Musailah terus menyebarkan ajaran sesatnya, karena di situ ada masalah untuk menjaga agama yang merupakan faktor primer dalam kehidupan umat Islam. Allah telah berfirman dengan tegas dan jelas bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Toleransi semacam ini tidak dibenarkan dalam agama Islam karena seseorang yang mengaku Muslim berarti meyakini dan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah dan meyakini bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Menggali sumber historis, sosiologis, dan teologis tentang konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman. Awal lahirnya mazhab dalam Islam ketika Nabi masih berada di tengah-tengah umat, semua persoalan dikembalikan dan dijawab oleh beliau. Oleh karena itu, di era nubuah tidak terdapat perbedaan mazhab. Kaum muslimin baik suka maupun terpaksa mengikuti ajaran yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Perbedaan mazhab muncul ketika Nabi Muhammad wafat, yakni ketika para sahabat akan menetapkan tokoh yang paling layak untuk memimpin umat menggantikan Nabi Muhammad. Baik sahabat Muhajirin maupun sahabat Ansor yang masing-masing merasa paling layak memimpin umat. Muhajirin berargumentasi bahwa mereka yang paling awal mendukung kenabian dan paling dekat kerabatannya dengan Nabi Muhammad. Sedangkan Ansor pun berargumentasi bahwa Islam menjadi besar berkat perlindungan mereka. Akhirnya Umar bin Khattab mendeklarasikan Abu Bakar As-Siddiq, tokoh Muhajirin, sebagai khalifah yang disetujui oleh kaum Ansor. Keluarga Nabi atau Ahlul Bait yang saat itu sibuk mengurusi jenazah Nabi manusia agung merasa kaget karena Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Mereka berdasarkan dalil yang mereka miliki memandang bahwa persoalan khalifah sudah tuntas. Isyarat Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW menurut mereka jelas sekali menyebutkan bahwa keluarga Nabi yang layak menjadi ulil amri karena mereka masyum atau terbebas dari segala dosa dan kesalahan. Bagi 150 mereka, Alilah yang pantas menjadi khalifah pertama itu. Pada saat itu sebetulnya sudah ada dua mazhab Islam, yaitu mazhab sahabat atau yang dipelopori oleh kaum Muhajirin dan Ansor, dan mazhab keluarga Nabi yang dipelopori oleh Ali bin Abi Thalib, Siti Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW, dan tokoh-tokoh Bani Hashim, kerabat Nabi Muhammad SAW. Ini sebenarnya benih-benih muncul dua mazhab dalam Islam, yakni mazhab Sunni dan mazhab Syiah. Kedua mazhab itu sebenarnya berpedoman pada Al-Quran yang sama dan Nabi yang sama.
Oleh karena itu pada masa Khulafaur Rasyidin Al-Maidin, kedua mazhab ini tidak menampakkan perbedaan yang tajam. Perbedaan mulai tampak misalnya ketika menetapkan perawi-perawi hadis yang dapat dipercaya. Mazhab Sunni lebih banyak memilih hadis yang diriwayatkan para sahabat Nabi, sedangkan mazhab Syiah lebih banyak memilih hadis yang diriwayatkan oleh keluarga Nabi. Walaupun dari isinya atau matan hadis banyak yang sama. Mengapa hasil ijtihad para mujtahid bisa berbeda? Ada beberapa sebab. Pertama, dilihat dari sifat lafal yang ada, atau baik dalam Al-Quran maupun hadis. Terkadang dalam satu lafal mengandung makna ganda. Terkadang kedua makna itu bahkan bersifat hakiki. Contoh klasik adalah lafal guru dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 228. Ulama Hanafiyah memaknai guru sebagai haid atau menstruasi, sedangkan ulama Syafi'iyah memaknai guru sebagai tuhur atau suci. Implikasi hukumnya jelas berbeda. Bagi Imam Hanafi, jika seorang istri yang telah bercerai mau menikah lagi dengan laki-laki lain, ia cukup menunggu 3 kali haid. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, istri yang bercerai harus menunggu 3 kali suci jika akan menikah lagi, atau Hasbi As-Siddiq 1975-39. Hikmah guru diartikan dengan haid atau dalam pandangan Hanafiya adalah agar wanita yang telah bercerai dalam suaminya bisa segera menikah lagi dengan laki-laki lain pilihannya. Sedangkan hikmah guru atau diartikan dengan suci dalam pandangan Syafi'iyah adalah memberi kesempatan yang luas kepada suami istri yang telah bercerai itu untuk merenung kembali baik buruknya kepercayaan yang telah diputuskannya, sehingga putusan yang mereka ambil atau yaitu tetap bercerai atau rujuk kembali memang telah dipertimbangkan yang sebaik-baiknya dan dalam waktu yang lama.